Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Firdaus, NIM 241101010053. Saya dari kelas A2 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan materi-materi yang sudah dipelajari kemarin hari dalam matkul pendidikan kewarganegaraan. Mulai materi-materi yang dari kelompok 1 sampai 4. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yakni dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian nasional dan identitas nasional, serta implementasi konsep keduanya dalam berbagai perspektif. Nasionalisme dan identitas nasional merupakan konsep penting untuk menjaga persatuan bangsa, membentuk rasa keberagaman dan kesatuan. Nasionalisme menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, sedangkan identitas nasional mencerminkan hubungan terhadap sejarah dan budaya bangsa. Makalah ini mengkaji pengertian serta implementasi kedua konsep tersebut dari berbagai perspektif. Definisi nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan cinta dan kesetiaan terhadap negara. Ideologi mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Seringkali terkait dengan kebanggaan terhadap budaya, sejarah, bahasa, dan tradisi nasional. Nasionalisme bisa bermanifestasi dalam perjuangan kemerdekaan dan persatuan. Namun jika berlebihan bisa berujung pada chauvinisme atau xenofobia. Sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia ditandai dengan beberapa peristiwa penting. Yang pertama, Budi Utomo pada tahun 1908. Yang kedua, organisasi nasional lainnya. Ketiga, proklamasi 17 Agustus 1945. Yang keempat, lahirnya Pancasila. Nah, lanjut dari pemaparan dari kelompok 2, yakni tentang definisi integrasi nasional, faktor penghambat pendorong, serta implementasinya. Definisi integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, artinya menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembaharuan hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional adalah proses menyatukan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh, jadi menjadi keseluruhan yang lebih utuh dan memadukan masyarakat kecil menjadi suatu bangsa. Bahwa istilah integrasi mempunyai pengertian pembaharuan atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian yang pertama bersifat kebangsaan, yang kedua berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, yang ketiga meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, karya nasional, perusahaan nasional, dan sebagainya. Syarat terbentuknya integrasi nasional. Setelah mengetahui dan memahami dengan jelas terkait pengertian integrasi nasional, berikutnya akan dibahas terkait syarat terbentuknya integrasi nasional sebagai dikutip dari buku pendidikan kewarganegaraan oleh Deli Bunga Sarafita adalah sebagai berikut. A. Perlakuan bersamaan hak bagi semua dan setiap warga negara. B. Jaminan keadilan bagi semua dan setiap warga negara. C. Dukungan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan negara. D. Sikap keterbukaan yang dapat menumbuhkan saling pengertian, menghormati, dan kerjasama. Nah, lanjut dari pemaparan kelompok 3. Langsung saja tentang pengertian konstitusi serta implementasi konstitusi di Indonesia.
yang dilatar belakangi terjadinya konstitusi di Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar UUD merupakan hasil dari pergaulatan panjang sebuah bangsa dalam merumuskan bentuk negara ideal. Di Indonesia lahirnya UUD 1945 memiliki latar belakang sejarah yang kompleks. Yang satu, perjuangan kemerdekaan. Konstitusi menjadi manifestasi dan perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Isi UUD 1945 mencerminkan cita-cita dan aspirasi pada para pendiri bangsa. Dua, pengalaman kolonial. Pengalaman buruk di bawah penjajahan kolonial membuat bangsa Indonesia menginginkan sebuah negara yang berdaulat, merdeka, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Tiga, perbedaan politik. Pandangan politik. Para pendiri bangsa memiliki pandangan politik yang beragam. Proses perumusan UUD 1945 menjadi ajang untuk menyatukan perbedaan dan mencapai konsensus. 4. Dinamika politik pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengalami berbagai dinamika politik seperti pergantian sistem pemerintahan. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap UUD 1945. Pengertian konstitusi. Konstitusi dikenal kali di negara Prancis yang berasal dari kata constituer yang berarti membentuk. Kata membentuk di sini adalah membentuk sebuah negara. Lanjut memasuki materi yang keempat, yakni implementasi hak dan kewajiban dalam pendidikan. Yang latar belakang pendidikan mempunyai peranan yang amat penting untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa. Sementara kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan sebagai anggota masyarakat. Umumnya kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan hak kita. Perluasan pengertian ini kemungkinan tidak membatasi perhatian pada pengajaran saja, melainkan juga memperhatikan unsur-unsur pendidikan yang berhubungan dengan pertumbuhan kepribadian manusia Indonesia. Langsung kesimpulan saja, secara keseluruhan hak dan kewajiban negara serta warga negara memiliki hubungan yang saling mendukung dan mempengaruhi. Implementasi hak dan kewajiban ini dalam bidang pendidikan merupakan contoh konkret dari penerapan teori dan praktik. Dengan memahami dan menjalankan hak dan kewajiban ini secara efektif, baik negara maupun warga negara dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang adil, berdaya saing, dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kerjasama yang harmonis antara negara dan warga negara. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari sedikit pemaparan materi pendidikan kewarganegaraan dari kelompok 1 sampai 4. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.